siapkan Yohanes 3:16, lalu 1 Petrus pasal 2, 22 sampai 24. Dan kita akan mulai dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22 sampai 24. Saya baca 22, saudara baca 23, kita bergantian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sama-sama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosanya hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat bagian ini menjadi amat sangat menarik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya tidak binasa dapat hidup yang kekal. Bukan supaya semua tidak ada yang binasa. Ini penting menjadi perhatian kita. Saya pikir orang sudah salah memahami tentang kasih Kristus dan bahwa seluruh manusia akan selamat karena itu. Bahwa semua orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan akan masuk surga. Enggak ada ayatnya. Tapi mereka yang percaya dan melakukan kehendak Bapa, itu yang menjadi perlu. Oleh karena itu pertama, besaran dari kasih Allah dikatakan sungguh besar. Karena begitu besar, unlimited. Maka kasih yang tidak terbatas besarnya, maka kasih itu memungkinkan untuk mengampuni dosa kita sebesar apapun. Sekalipun dosamu semerah kirmizi akan dibuat menjadi putih seperti salju. Setersesat apapun engkau, pengakuan datang ke dalam Tuhan dan permohonan pengampunan dosa akan Dia berikan. Karena besaran daripada apa yang Tuhan tetapkan di dalam kasih-Nya tidak terbatas. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, sebesar apapun. Itu besarnya. Tetapi kepada siapa diberikan? Nah, itu terbatas. Jadi bedakan besaran kasih dengan kepada siapa diberi, itu dua hal yang berbeda. Besar kasih tidak terbatas, tetapi kepada siapa diberi terbatas. Kepada siapa? Yang percaya kepadanya. Itu sebab yang tidak percaya tidak akan selamat. Yang tidak percaya itu akan binasa. Nah, oleh karena itu di dalam hal seperti ini, penting bagi kita untuk melihat dan memahami kasih Allah itu dengan utuh. Sehingga kita tidak salah persepsi, lalu apa-apa kasih, lalu apa-apa kasih. Orang salah nggak boleh dihukum, mesti mengasihi. Salah betul. Kita salah pun dihukum Tuhan, bahkan hukuman Tuhan mengerikan. Kalau kita tidak mau terus-menerus menyadari kesalahan kita, neraka ganjarannya. Hukuman manusia paling jebol penjara. Hukuman manusia di gereja paling diekskomunikasikan. Tetapi kita rupa-rupanya salah paham dan sudah menyepelekan, akhirnya mendowngrade nilai kasih itu. Dan ini yang berbahaya, sehingga di dalam kasih Allah menjadi sesuatu yang bersifat murahan, tidak lagi memiliki wibawa. Padahal kasih itu memiliki wibawa. Siapa yang percaya tidak binasa? Tetapi yang percaya, siapa yang percaya tidak binasa, tapi yang tidak percaya, dia akan binasa. Sangat seriously. Nah, jadi ini yang perlu untuk menjadi concern kita, ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Pertama, perhatikan, besarnya kasih Allah tidak terbatas. Kepada siapa diberikan, itu terbatas. Siapa yang terbatas itu? Yang Dia berkenan, itu kedaulatannya. Bagaimana saya tahu orang itu diperkenan? Bagaimana saya tahu orang itu menerima kasih Allah? Pohon dikenal dari buahnya. Simpel saja sebetulnya. Lah kalau semua orang Kristen berteriak Yesus Tuhan, terserah. Dan mereka bilang percaya, setan pun percaya dan gemetar. Saya suka Alkitab. Tetapi setan tidak pernah menaklukkan dirinya kepada Allah. Tetapi terus berusaha di dalam kesesatannya untuk menyesatkan lebih banyak orang menjadi pengikutnya. Jadi konstelasi ini mesti kita sadari betul. Sehingga kasih itu jangan sering diucapkan jadi barang recehan. Ya.
Setiap anak yang dihukum orang tua mesti berani menerima hukuman itu. Tidak boleh anak bilang orang tua nggak ada kasih. Kalau nggak ada kasih, mana kamu hidup? Mana kamu dibesarkan? Mana kamu diurusi? Tetapi memang kecintaan terhadap diri membuat kita buta untuk mampu menghargai apa orang lain buat. Semua tentang diri kita. Nah, ini bahayanya. Sehingga kasih tidak akan lagi bekerja di dalam diri, karena kasih sudah kita tunggangi demi kepentingan diri. Padahal kasih adalah sesuatu di mana saya menaklukkan diri dan melakukan apa gugatan tuntutan kasih itu. Jadi, Kristus yang mengasihi kita adalah Kristus yang menyerahkan dirinya. Dan Allah menyerahkan dirinya Kristus yang adalah anaknya, darah dagingnya, artinya dirinya sendiri. Kristus datang, kasih yang luar biasa, maka kasih Allah itu menyelamatkan dan menghukum. Selalu memperhatikan hal paradoks di dalam memahami iman Kristen ya. Dia menghukum, yes. Dia menyelamatkan, yes. Kasihnya yang menyelamatkan, yes. Kasihnya yang menghukum, yes. Karena kasih Allah tidak berdiri sendiri. Di dalam kasih ada kesucian yang menggugat. Supaya orang sungguh-sungguh percaya dan mengakui dosanya. Maka di dalam kasih ada kesucian yang menghanguskan yang berdosa itu. Maka kesucian Allah menggugat supaya manusia itu benar. Karena itu ketika Kristus memalingkan berkata, engkau memalingkan wajahmu dariku. Aku berteriak tapi kau tidak mendengar. Bapakku, Bapakku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus berlumuran dengan dosa yang ditanggung manusia. Allah yang suci tidak bisa memandangnya. Karena itu Allah yang suci memalingkan wajahnya. Mengakibatkan dosa menghukum Kristus. Dan dia harus mati karenanya. Namun Kristus menerimanya sebagai kedaulatan keputusan Bapa. Maka dia berkata, aku tahu apa yang kulakukan untuk menanggung dosa manusia. Dan aku tahu konsekuensinya, aku menjadi terhukum. Maka kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, berapa pentingnya kita menjadi orang Kristen yang sungguh, yang memahami apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu akan mengobarkan semangat kita untuk tidak pernah berhenti dalam melayani. Melakukan apa yang menjadi penting dalam kehidupan ini. Ya, karena sangat perlu kita melakukan hal penting. Tidak terlalu penting kita jadi orang penting. Ya, perhatikan kalimat itu. Tidak terlalu penting kita jadi orang penting. Tapi kita penting melakukan hal-hal yang penting. Mungkin orang tidak pandang kita penting, tidak mengapa. Tapi bahwa yang kita lakukan itu krusial dan harus. Nah itu kerjakan. Tidak bisa seluruh manusia akan bersepakat denganmu waktu kamu melakukan hal yang betul, yang baik, yang benar. Bisa jadi engkau malah ditinggal. Segala sesuatu hanya akan diterima kalau kita bermanis lidah, bermanis muka begitu ya. Karena dunia ini paling senang barang palsu. Ya. Kita sudah tidak peduli lagi pada kualitas. Ini realita. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu hati-hati sekali dalam menyikapi, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena itu kasih dan kesucian tidak bisa dipisahkan dan itulah kebenaran. Tidak ada kasih tanpa kebenaran. Tidak ada kasih tanpa kesucian. Maka dalam kasihnya ia menghajar anak-anaknya yang dicintai. Dia bukan sekedar ngomong, dihajarnya supaya kembali ke jalan yang semestinya. Ya. Nah jadi saya pikir ini menjadi sangat perlu saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita menyikapi hari-hari hidup kita, bagaimana kita menjalaninya. Itulah kasih yang luar biasa, kasih yang besar, kasih yang dinyatakan itu. Dan di dalam kasih itu Petrus menggambarkan apa yang digambarkan Yohanes sebagai kasih yang begitu besar. Sehingga Allah itu memberikan anaknya yang tunggal yang adalah dirinya. Kepada siapa? Manusia yang apa? Yang berdosa. Apakah manusia memohon padanya? Tidak. Itu belas kasihnya. Manusia ada dalam keberdosaan. Sehingga dosa manusia membuat manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Dan hanya bisa memproduksi dosa. Bahkan ketika manusia beragama pun manusia sangat berdosa. Karena mereka mencari dan membangun satu konsep Allah menurut mereka. Allah itu ini loh. Sama seperti orang Kristen. Memberhalakan kekristenan banyak sekali. Ketika orang Kristen menganggap Allah begini, Allah enggak begitu. Apakah itu kata Alkitab? Tidak. Engkau sudah membangun satu berhala yang bernama
Allah. Engkau sedang membangun satu berhala yang bernama Yesus. Karena engkau membicarakan Yesus tidak seperti yang dibicarakan Alkitab. Jadi tidak ada garansi, tidak ada jaminan orang Kristen itu menjadi orang yang benar. Kebenaran itulah benar dan orang Kristen harus menaklukkan dirinya pada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya itu. Jadi di dalam kasih yang besar tadi dia menyelamatkan kita. Bukan karena kelayakan, bukan karena keunggulan kita. Ia melayakkan kita semata-mata karena cinta kasihnya. Nah, anak Allah yang datang itu, Kristus yang tersalib, dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa di dalam hari hidup di dalam dunia. Dia tidak pernah menipu karena tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Nah, saya pikir ini menjadi amat sangat penting. Fakta adalah fakta. Ya, seringkali ada satu cara tidak menyenangkan, tapi kebenaran tidak boleh terabaikan. Perhatikan, seringkali ada banyak cara tidak menyenangkan, tapi kebenaran tidak boleh diabaikan. Ya, orang tua saking emosi misalnya marah sama anaknya, betul yang dia marahkan. Tapi anak lebih memperhatikan bukan apa tujuan marahnya, tapi cara marahnya. Sehingga anak kemudian benci dengan orang tua. Karena meributkan cara, tapi dia tidak memahami hakikat benar dari marah itu. Kita di dalam hidup ini seringkali pada hakikat karena memang kita sudah menjadi manusia packaging. Selalu suka kulitnya, tetapi tidak kontennya. Kita suka kalau beli obat saja pun packaging menjadi masalah. Beli obat saja pun rasanya jadi diperhatikan. Sehingga anak-anak lebih suka obat batuk yang rasa jeruk. Sampai tidak jelas dia mau makan obat apa makan jeruk. Tapi itu kita. Sehingga kemudian di otak-atik lah itu, diolah lah itu supaya enak dimakannya. Tidak peduli khasiatnya apa. Ya. Padahal ketika itu dia dicampur pasti komposisinya untuk ngejar harganya pasti turun. Mana mungkin itu sama? Emang farmasi murah hati lalu kasih rugi nggak apa-apa dah. Yang penting kontennya sama. No, ada pengaruh semua itu. Lalu yang dikasih rasa jeruk itu kan bukan jeruk beneran. Itu kan ekstrak. Nah, ekstrak punya side effect. Jadi obat dengan side effect. Mana bisa enggak? Oh, tapi itu udah dipertimbangkan efeknya aman, Pak. Ya aman kalau satu kali. Kalau you berkali-kali. Obat dalam jangka panjang pun punya pengaruh. Ya, saya ingat dulu Shiba JJ mengeluarkan obat Shiba ya. Ternyata dalam bertahun-tahun itu obat anti diare yang paling top apa? Dikit sakit perut pasti kita makan itu. Ya. Di Jepang itu dicabut, 3-4 tahun kemudian baru Indonesia dicabut. Karena dalam riset di Jepang ternyata dalam pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan kebutaan. Padahal obat itu udah kayak kacang goreng. Ya. Saya kalau nggak salah dulu Dos Niroha yang punya itu, waduh, menjadi luar biasa besar karena itu. Ya. Nah jadi kalau kita melihat obat itu begitu luar biasanya, ada long term tapi ada bahaya. Kenapa? Lagi-lagi tadi, image yang dibangun, packagingnya luar biasa. Kebenaran itu packingnya nggak nyenengin. Jelek, kamu jelek, kan nggak enak. Kalau yang nggak benar itu dia nggak mau bilang kamu jelek, kamu kurang ganteng. Nah kurangnya itu berapa persen terserahlah kau tafsirkan sendiri. Ya. Atau mungkin kamu ganteng deh di antara yang jelek. Itu mungkin sedikit lebih memuji lagi. Tapi pada akhirnya tetap aja kita jelek. Kenapa sih kalau kamu dibilang kamu jelek? Ya terima, memang kamu jelek kok. Tapi kalimat itu nggak nyekain kan? Kebenaran itu menusuk rasanya. Lu jangan ngomong gitu dong, gue tahu gue jelek, tapi lu jangan ngomong gitu. Lalu orang ribut, nggak tahu apa yang diributin. Maka hakikat harus kita belajar hargai. Pahit. Karena memang tidak ada kebenaran yang menyenangkan. Pahit. Tidak ada kebenaran yang luar biasa. Dunia ini sudah rusak. Dengan perspektif positif thinking yang selalu diangkat-angkat. Kebenaran di downgrade. Dibalikkan sisi pandangnya. Sehingga orang yang salah pun menjadi tidak salah. Cuma kurang tepat. Padahal Alkitab kurang tepat, itu dosa. Nah karena itulah kasih yang diberikannya menjadi luar biasa. Ya tidak berbuat dosa, karena dia tidak berbasa-basi. Yesus ini memang paling gak menyenangkan. Kalau jadi pendeta pasti gak banyak jemaatnya nih. Tiap kali ngomong nyakitin. Orang sudah KKR, datang 5.000 orang. Dikasih makan, besoknya giliran lagi, datang semuanya. Dia ngomong bener. Kau datang bukan karena mau firman. Kau mau roti yang kemarin kan. Waduh sakit gak?
Di depan orang. Kalau kita basa-basi jangan di depan orang dong. Lah, mau apa sih? Kamu salah di situ. Saya kadang-kadang pikir saya gak setuju dengan cara Yesus. Tapi lama-lama suka gak suka ya sudahlah risiko. Tapi pahit jadinya. Nyatakanlah A sebagai A, kebenaran sebagai kebenaran. Tidak sederhana. Dan saya tergolong pendeta yang rada kompromi sebetulnya urusan itu. Saya kurang berani kayak Yohanes Pembaptis. Beludak kau pulang. Waduh, seru juga ya. Begitu ku tahu satu-satu kalian kau beludak, kau kobra, kau ular sendok gitu ya. Semua dituning. Bisa dimaki-maki orang satu kampung saya. Nggak akan ada yang suka. Why? Saya selalu bilang, karena saya kurang suci. Saya tidak sesuci si Yohanes Pembaptis menjaga dirinya. Tidak ada yang disembunyikannya. Kadang-kadang saya pikir, saya juga kurang ajar, saya juga brengsek, saya juga masih kurang ini. Lalu akhirnya saya berlaku tidak benar. Mau kau bilang mencintai kebenaran, kalau kau bilang itu mudah, omong kosong. Kalau kau tidak gelisah mencintai kebenaran, saya tidak percaya kau ngerti apa itu kebenaran. Mencintai kebenaran menimbulkan kegelisahan. Ya. Kalau soal pergi ke pedalaman, mati pun saya nggak terlalu pusing. Uang saya keluar pun saya nggak terlalu masalah. Tapi kalau harus menahan emosi, harus begini, waduh itu problem berat itu. Dan saya bisa gemetar. Beberapa kali saya tahan supaya saya nggak terpancing. Gemetar itu loh. Terus deg-degan bawaannya. Baru saya pikir, aduh Tuhan sulit amat. Sehingga terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Barulah aku ngerti betapa Kristus Tuhanku. Kebenaran itu luar biasa. Baru bisa kubayangkan ketika dia diolok, ketika dia dicela. Padahal dia sedang memikul dosa manusia. Dan yang mencelanya adalah orang yang ditanggungnya dosanya. Saya tidak ngerti. Mengapa engkau mau? Orang-orang yang sadar maka selalu akan berkata, why you chosen me? Kenapa kau pilih aku? Dari sekian jumlah anak manusia. Hanya karena kemurahannya, hanya karena kasihnya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. No. Tapi jangan juga bilang, saya ini jahat sih Pak, tapi kasih Tuhan yang memilih saya. Lalu malaikat bilang, tidak ada daftarmu di sini. Pede kali kau. Sering keagamaan menjadi sebuah keyakinan, membuat keimanan kita jadi barang recehan. Karena semua orang Kristen kalau ditanya yakin masuk surga, pasti semua jawab, iya. Padahal hidupnya amburadul. Miris. Saya bayangkan selalu seperti ahli Taurat para imam. Mari kita berdoa, lalu rapat dimulai. Apa inti rapat? Bunuh Tuhan Yesus. Lalu rapat ditutup. Amin. Dengan doa pula lagi. Lalu diburulah Yesus Kristus Tuhan itu. Gila ya. Karena itulah penting bagi kita. Memahami kasih agape di kayu salib itu. Kasih yang dari atas yang dicurahkan pada kita. Ya, ada 4 terminologi kalau agape dari atas ke bawah. Yang tidak penting, yang tidak perlu. Mestinya bawa menyembah dia tapi dia yang datang. Nah itu Kristus. Itu maka disebut kasih Allah itu agape. Atas ke bawah. Yang paling rendah itu storge. Ya, bagaimana itu objek pembuangan nafsu. Nah itu eros. Ya. Mau cinta uang, cinta istri. Ya. Tapi jangan bilang, saya cinta istri saya tidak eros Pak, agape. Agak ngeri aku nanti. Kau lihat istrimu tidak nafsu, kenapa nggak nafsu? Agape. No. Kita mencintai istri itu dengan cinta eros, yes. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau itu berhenti hanya pemuas nafsumu istrimu. Maka eros itu harus diikuti dengan agape itu. Bagaimana Kristus mengasihi kita, begitulah kita mengasihi pasangan kita. Storge otomatis mau nggak mau karena kamu ada hubungan darah, itu istilah. Tapi filia dengan satu kesadaran mengikat diri, mengabaikan diri. Nah itu kasih persaudaraan. Ya, di mana kita mengikat diri satu dan lain-lainnya. Perlu pengorbanan di sana. Kalau storge tidak perlu korban. Begitu lahir kakakmu, lahir kau, ya sudah. Ada di situ itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana Kristus menjalani semuanya dalam kasih yang luar biasa, tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya, dia dicaci maki.
tapi dia tidak membalas dengan mencaci maki. Dia menderita, tapi dia tidak mengancam karena hal itu. Tapi diserahkannya ya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, pada waktu kita melihat bagian ini, awas, lagi-lagi jangan salah terjemahin. Ketika orang memaki Yesus, dia jalan. Dia tidak membalas karena ini bukan bisnisnya. Dosa adalah bisnis manusia dengan Allah. Dia menjalankan untuk menanggung seluruh dosa. Maka manusia menunjukkan diri dan kualitasnya. Yang memaki-maki dia memang tidak layak ke sorga. Sama seperti penjahat, kemudian di atas kayu salib tergambar indah. Yang satu bilang, ayo selamatkan dirimu, kau kan katanya anak Allah, tunjukkan, lalu tolong kami. Pantas orang itu masuk neraka. Tapi yang satu berkata, ingat aku, ya Tuhanku. Pantas dia masuk surga. Pengakuan imannya. Walaupun pertanyaan muncul, kenapa yang satu ngaku, satu enggak. Roh Kudus mengajarkan tiap orang pada dirinya untuk menerima kasih karunia Allah sehingga ia bertobat dengan mulutnya. Nah itu belas kasihannya. Orang-orang berteriak sama dia, waduh kasihan disalibin. Bahkan perempuan Yerusalem sangat bersimpatik. Nah, itu simpatik agamawi. Nangis, kasihan, dia kan orang benar kok disalib. Bagus nangisnya. Tapi Yesus hanya berkata, hei perempuan Yerusalem, putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Ironi loh itu. Mereka pikir mereka kasihan pada Yesus. Tapi Yesus bilang kasihani dirimu. Aku sedang menjalankan perintah Allahku. Tapi engkau sedang menontonnya. Hati-hati ya. Hidup kita banyak kan. Aduh kasihan lu, aduh kasihan lu. Aduh dia digebukin lu, aduh dia ditangkap lu di sana. Waduh karena kebenaran. Kasihan ya. No. Kau yang patut dikasihani. Karena hanya bisa berkata, kasihan. Bahagialah mereka yang melakukan. Kegiatan agamawi kita terlalu banyak. Kasihan, mari kita doakan, lalu doa. Tapi do nothing. Kasihan desa gini. Kita mesti begini ya. Khotbah kita kenceng tapi nggak pergi. Untuk apa kita? Ya. Ini kita mesti bergumul terus. Melakoni apa yang bisa kita kerjakan. Karena hidup bukan tentang diri kita. Belajar melatih diri memikirkan orang yang lain di sekitar kita. Ya. Ini menjadi pergumulan serius kita. Saya sebagai pendeta, cita-cita saya pertama waktu saya sudah mestinya mati, nggak mati. Lalu saya tahu hidup saya hanya untuk melayani. Nggak ada yang terlalu hebat bahwa saya harusnya mati tapi masih hidup. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Tapi penting kenapa saya dikasih hidup. Ya, ini gereja, ini satu beban saya. Supaya dua-dua gedung kita ini jadi gedung gereja. Sehingga saya mati ada warisan. Ya kita bersyukur, tinggal nunggu proses penyelesaian saja. Ya. Dari balik nama lalu HGB-nya kita perpanjang. Formal ini sudah punya gereja, tinggal tunggu yuridis keluar suratnya, sertifikatnya. Tapi saya pikir saya juga sudah tenang, hidup nyaman, apalagi yang pusing. Saya punya mobil, saya punya rumah. Tapi gereja perlu punya pastori. Rumah untuk para pengerja. Kita akan beli lagi itu. Gereja beli dan gereja punya. Lagi-lagi, tidak terlalu penting apa yang saya punya, tapi penting ketika orang lain belum punya, bagaimana membantu itu. Itu hidup kan? Sehingga kalau saya mati, saya berharap di titik matiku aku boleh menemukan kepuasan hidupku. Kita belajar dari Kristus ini. Tidak hanya terlontar dalam kata, tapi kita wujudkan dalam aksi yang aktual. Oleh karena itulah, dia yang dicaci, dia yang menderita, tapi tidak mengancam. Tapi awas ya, bukan berarti dia diam. Putri Yerusalem, tangisi dirimu, bukan aku. Pilatus tanya, apakah engkau raja orang Yahudi itu? Kau sudah mengatakannya. Jadi jangan pikir tidak melawan itu lalu dia diam mulut begitu saja. Jangan kacau begitu dong. Imam-imam itu dikritik sama dia. Hei kalian, tidak masuk surga kau, tapi kau tutup pula pintu surga, jahatnya kau. Artinya dia tidak berbuat jahat, tapi tidak berhenti menyatakan kebenaran. Karena menyatakan kebenaranlah dia disalibkan. Karena menyatakan kebenaran bagi orang jahat itu jahat.
karena nggak cocok sama dirinya yang jahat itu. Ngeri ya? Kalau kita bilang gini, waduh berat amat Pak. Yes, itu Kristen. Maka saya nggak heran kalau Yesus bilang mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib. Siapa yang bilang itu enak? Memang nggak enak. Tapi itu konsekuensi kita. Nah, jadi Kristus ini, dia dihina, diolok. Tapi tidak penting, dia tahu ini konsekuensi dosa. Dia akan menerima penghakiman dari Bapa. Jadi manusia berdosa ditebus dari Allah yang suci, bukan dari setan. Saya harap jemaat tidak lagi ada yang salah ngomong begitu. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari setan. Setan itu sama saja barang rongsokan yang masuk neraka sana. Barang hukuman yang sudah dibuang dari surga. Manusia ikut jejak bodoh ini. Dan kita sama-sama jauh dari surga. Tapi bersyukurlah Kristus datang. Ia menolong kita. Dengan menghadap kepada Bapa, ku tanggung dosa mereka. Bapa bilang, kau mau? Yes. Mati. Maka dia bilang, iya aku tahu akibat itu. Ku berikan nyawaku. Maka nyawanya diberikannya bukan kepada setan. Kepada Allah yang hidup. Setan tidak pernah menang. Termasuk waktu dia disalib. Itu sebab Kejadian mencatat. Dia meremukkan tumit keturunan perempuan. Cuma bisa ngeremukin tumit doang. Tapi keturunan perempuan itu meremukkan kepalanya dengan tumit yang diremukkan itu. Nah itulah kayu salib. Dia mati di kayu salib, tapi dari kayu salib dia menghabisi kuasa setan itu. Jadi jangan sekali-kali bilang ya kita sudah ditebus dari iblis, kecuali memang kau pengikutnya. Jadi kita belajar ngerti. Itulah kasih agape di mana dia berjuang menggantikan diri kita, substitusi yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan sudah dia kerjakan. Kalau begitu, saya yang mestinya masuk neraka sekarang punya harapan sorga karena Kristus itu. Apalagi alasanku untuk tidak melayani dia dengan sungguh. Apalagi alasanku sehingga aku melayani dia untuk keuntungan diriku. Apalagi alasanku melayani hanya demi masa depanku. Kacau kita ya. Layanilah dia. Karena dia mencintaimu dan engkau sadar cinta itu. Bukan supaya kau punya masa depan dalam hidupmu. Bukan supaya kau dapat rezeki. Dia tahu ngatur itu. Maka penting bagi kita bertanya. Kalau saya dikasih hidup untuk apa? Itu yang harus kita lakoni. Oleh karena itulah diserahkannya nyawanya. Dia sendiri yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya suka selalu hidup ini ya. Saya pikir juga semua orang Kristen ngomong ya, marilah kita hidup untuk kebenaran. Benar itu lagi-lagi saya bilang, kalau kita ngomong ngerti, mungkin ngeri juga kita ngomong. Karena kebenaran lagi-lagi tidak mengenakan. Kebenaran itu menyakitkan. Barang siapa yang suka basa-basi, dia tidak akan pernah bisa mencintai kebenaran. Ya. Barang siapa sudah terlibat dalam tata krama sopan santun dunia ini, dia tidak akan pernah suka kebenaran. Celakanya dunia ini melumuri kita dengan kepalsuan. Sopan santun, tata krama yang dibangun jauh dari kebenaran. Kalau orang tua ada salah, namanya orang tua kita nggak boleh lah ngomong dia salah. Itu kan nggak sopan. Loh, salah kok. Ya nggak sopan itu kok maki dia. Tapi kalau salah papa sorry itu salah. Itu harus. Mama sorry gimana juga mama salah lakukan itu. Mestinya yang nggak begitu. Itu harus. Tapi jangan karena mamamu salah. Mama salah parah. Kau maki-maki mamamu. Kau juga bikin salah, sehati kalian di situ. Terlibat bersama. Maka kebenaran itu nggak enakin. Ya. Belajar untuk melakoninya. Kadang-kala memang kita kelihatan jadi kasar ya. Dalam tata krama dunia ini. Yang terlalu penuh dengan basa-basi. Positive thinking ini efektif banget merusak iman Kristen. Rontok semuanya. Celakanya orang Kristen, bahkan pengkhotbah pun menyukainya. Membantu suksesnya positive thinking untuk merusak kebenaran. Bahkan gak salah kalau kita berpikir positif.
Orang berdosa katakan pada dia dosanya. Maaf, Anda dosa, tak boleh. A untuk A, B untuk B. Jangan tambah, jangan kurangi. Lebih dari itu, dosa. Itu Alkitab. Kamu berpikir positif lah, kamu memang hari ini susah, pasti kamu berhasil. Orang benar, kalau susah aku hari ini emang kenapa? Kalau Tuhan mau bikin aku gembira, itu urusan kecil. Bisnisku adalah di susahku bagaimana aku hidup. Itu. Gak usah iming-iming, gak usah bayang-bayangin nanti kau jadi begini, jadi begitu. Hari ini saya pegawai, tapi saya yakin satu waktu saya jadi manajer. Mungkin malaikat bilang, besar kali imanmu. Catatan di sini bakal turun kau. Ini kau mimpikan naik 5 tingkat pula lagi. Udahlah, di mana kamu ada, lakukan. That is life. Itu hidup. Jalani, kerjakan. Sehingga di dalam hari-hari hidup kita, saudara, ini menjadi amat sangat penting. Bagaimana kita menjalani. Oleh karena itulah, di dalam kasihnya, ia mati dan menyerahkan dirinya. Di dalam kasihnya, ia tidak menyayangkan nyawanya. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukannya. Memberikannya kepada Bapaknya. Karenanya Bapa yang berhak. Oleh karena itu ingatlah, kasih bukan hanya mengelus, tapi kasih menegur. Maka saya suka Alkitab. Tegurlah saudaramu itu. Kalau dia mendengarkannya, engkau mendapatkannya kembali. Tapi kalau tidak, Tuhan yang akan melawannya. Ya. Seberapapun banyak keringatmu, seberapa banyak pun yang kukerjakan melayani Tuhanku, apa yang kita lakukan nggak pernah cukup. Karena itu kenapa kita harus menepuk dada kita. Ingat kasih agape. Bagaimana mungkin dia mengasihi aku pendosa ini? Dan kalaupun ku lakukan seperti yang diajarkannya kasih yang agape itu, tetap saja kualitasnya beda. Kalau saya mengasihi orang berdosa, ya karena saya juga dulu di sana, panteslah kan gitu ya. Tapi kalau Kristus yang gak dosa jadi mau dosa, itu kan gila betul. Bagaimana mungkin? Kalau kita, memang dulu kita bajingan di sana kok. Maka baik kita gak terlalu hebat sebetulnya. Kita cuma menolong diri kita kalau kita jadi benar. Tapi kita tidak pernah menolong Allah kita. Tapi ketika Kristus datang dan mau menanggung dosa, dia menolong kita. Dan ingat, ketika kita hidup benar, kita tidak pernah bisa menolong dia. Benar adalah sudah semestinya ucapan syukur kita. Itulah kasih agape yang harusnya memutar, menyadar ingatkan kita. Kasih agape itu bukan hanya bicara, tapi bertindak. Seperti yang saya bilang tadi. Jangan kita rapat, kasihan ya orang di desa, kasihan di sana. Pergilah, bagikan apa yang ada padamu. Lakukan dengan apa kekuatan yang Tuhan berikan padamu. Tuhan tidak minta kita lebih dari yang kita mampu, bukan. Lakukan seperti apa yang dia mau. Kasih itu bukan sopan santun yang dibangun oleh manusia. Tapi kebenaran Allah yang seringkali tidak menyenangkan rasa. Kita harus jalani. Ya. Minggu lalu saya share di Kebaktian 1-2, waktu kemarin kita ke Kalimantan. Ada sudah 2 kali ini rombongan pulang dan saya memang sudah komit. Ya, saya akan 1 minggu di sana. Sama dengan mereka, ngobrol dengan anak-anak. Ya, kadang-kadang kalau udah begitu pun dengerin mereka ngomong kayaknya waktunya udah gak cukup lagi. Jadi mesti panjang lagi ceritanya gitu ya. Coba kerjakan dengan efektif karena saya juga takut terjebak ada di sana sekedar memberikan seminar, ceramah, gini gitu. Bagi saya sebetulnya bukan itu. Tapi bagaimana touch atau bagaimana berelasi dengan anak, orang-orang yang di bawah. Ya. Coba ngobrol-ngobrol. Ya. Waktu kami pulang, ada anak kami yang datang lalu ngomong-ngomong, Pak alumni kita banyak sana Pak. Coba kau kumpulkanlah. Jadi saya pulang. Selasa malam saya nginep di Pontianak. Rabu baru pulang. Selasa kita ketemu. Ada 39 anak. Berapa orang kalian di sini? 100 lebih Pak.
Sudah mulai bulan Juni kita tetapkan. Saya berangkat Januari, Juni ke Landak. Tiap pulang, Selasa saya berhenti, nginap 1 malam, ketemu kalian, baru Rabu saya pulang. Tapi ya, pikir-pikir kan jadwal saya makin panjang ya. Sebetulnya Selasa itu bisa nguber flight sore. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, nyaman juga tuh. Artinya saya cuma bilang, God thanks, waktuku lebih bermanfaat, lebih bernilai lagi. Ya. Tapi lagi-lagi, saya tidak sedang berhitung apa yang saya kerjakan. Yaitu datang dan mampir di situ dan bina. Tapi saya lagi berpikir bagaimana saya menjadi manusia. Yang coba betul-betul menjadi orang tua yang membimbing anak-anak ini. Karena bisa jadi saya yang dipuaskan dan bukan mereka. Itu pun bahaya. Sehingga yang memahami pergumulan kehidupan itu tidak sederhana. Pikir-pikir gila ya. Kadang-kadang kan kalau banyak yang kita lakukan, kita juga bisa besar kepala. Akhirnya hilang semuanya. Nggak lakukan apalagi, salah besar. Tapi melakukan, bisa kejebak. Nah karena itulah kita penting hati-hati dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih agape yang di atas kayu salib. Semoga bukan cerita yang kita warisi sebagai cerita agama. Tapi biarlah iman yang kita miliki dalam hari-hari hidup kita yang nyata. Kasih agape di kayu salib. Kalau ia memberikan dirinya yang tidak berdosa pada kita yang berdosa. Apalah sulitnya kita yang berdosa membagi diri kepada saudara-saudara yang sama-sama pendosa. Kasih agape di kayu salib mengajak kita untuk melihat yang benar dan hidup di dalam benar. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita menemukannya. Amin.